Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di Bibib TV bersama Ustadz Roji Usro dalam pengajian tajwid surat An-Naba. Surat An-Naba itu ada di juz 30, disebut juz amma karena dimulai dari amma yatasaalun. Kita ngaji tajwid untuk pemula ya, mereka yang belajar memfasihkan. Jadi kalau kita rajin belajar dari awal tiap hari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan seterusnya, menirukan, melafalkan, memperhatikan, insya Allah bisa. Dan oleh-olehnya kita dapatkan, yaitu berupa apa? Berupa keimanan. Menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pokok daripada Al-Quran itu adalah tentang keimanan. Bagaimana iman kita ini terpelihara, iman kita ini bertambah, keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yakin yang pokoknya itu. Oke, lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 14-15. Kita flashback ke kemarin. Ayat 12-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Lanjut ke ayat 14. Wa-nya pendek. Jadi wa'ang langsung ke alif. Jadi jangan wa'ang. Nah, karena di situ pendek, langsungkan sambungkan dengan alif. Alifnya pun tidak dalam-dalam. Kalau terlalu dalam menjadi ain. Kalau alif cetek saja. Wa'ang. Nah, di situ ada dengungan, ada nada, ada nyanyian. Taghanna, insyadda lah begitu. Wa'ang. Namanya apa itu? Itulah namanya ikhfa, berdengung atau sengau. Nah, seperti lah begitu. Apa cirinya? Cirinya itu adalah nun mati atau tanwin. Bertemu atau di depannya salah satu huruf ikhfa, yaitu zai atau za. Wa'ang. Ada juga yang dengungnya tidak kedengaran. Wa'an. Tapi kita lumrahnya di kampung-kampung didengungkan saja. Zal. Nah, di situ ada huruf za atau zai. Itu padanannya adalah huruf z itu. Zat, zirat, zombie, kayak gitu. Zal lam mati itu izhar, tidak ada bunyi apapun. Wa anzalna, jangan zalna.
itu ada bunyinya, jatuh. Untuk lam tidak. Wa anzalna. Nah, panjang, dibaca panjang karena di situ ada alif mati, mad tabi'i. Wa anzalna minal sama-sama pendek. Minal, mi pendek, nal juga pendek, apalagi ada lam mati di situ. Minal Ustadz, di situ ada alif lam, itu alifnya nggak diapa-apain, itu alifnya dianggap tidak ada ya, jadi dilewat saja langsung ke lam. Asalnya kan min al mu'syirati, al, kalau dia dimulai dari depan, dimulai dari awal, dia hidup. Al mu'syirati itu al jadinya, tetapi karena di depannya ada huruf, maka dia alifnya dianggap tidak ada, diabaikan saja. Langsung ke lam mati, minal nah, ainnya dalam untuk membedakan dengan alif. Kalau alif kan berarti minal nah, seperti mu'minin, itu enggak dalam karena dia alif atau hamzah. Tetapi ini ain, maka harus dalam, minal nah, ain mati, si pendek, sod, huruf sod manyun, ro panjang, ro itu mad tabi'i, alif mati atau diganti ejaannya menjadi alif kecil, itu sama juga, yaitu panjang. Musiratima, ti ke ma, ti-nya pendek, minal musiratima. Jadi ti-nya jangan dipanjangkan karena tidak panjang. Jangan minal musiratima, nah, itu kepanjangan, harus langsung. Minal musirati nah, itu ma itu lebih panjang dari biasanya. Itu namanya mad jaiz munfasil. Jadi panjang dia. Kalau mad tabi'i 3 ya dia 6. Minal musirati ada hamzah di situ, tanwin. Nah, tanwin kalau ketemu salah satu huruf ikhfa, dia dengung lagi. Tadi kan nun juga boleh didengungkan, nun mati, di atas itu, sekarang ada lagi, dengung lagi, ketemu huruf sa, sa ketemu jim di tasdid, berarti double, saja, jangan saja, tetapi j-nya double, saja, ja-nya panjang, saja, asalnya apa tadi? Ja itu yang kedua jan. Ja yang pertama asli ja bertobi, ja yang kedua asalnya jan. Berhubung di waqaf artinya berhenti bacanya, maka dia menjadi ja, tanwinnya hilang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Tuh, seperti itu. Insya Allah nanti pelan-pelan bisa ya.
Jadi kita mulai bertemu dengan ikhfa, mendengungkan. Jadi sengau. Jadi itu bagus untuk melakukannya enak. Ada ikhfanya, ada idghamnya, ada mad jaiz munfasilnya, mad wajib mutasilnya, ada panjang banget, ada panjang sedang. Jadi ritmenya ketemu, dapat. Jadi kalau baca itu jadi enak gitu loh. Jadi majemuk lah begitu, rupa-rupa. Jadi tidak pendek semua, tidak panjang semua, tidak dengung semua, ada macam-macamnya. Seperti manusia lah begitu. Jadi ada ritmenya. Jadi kalau ketemu dengan yang rupa-rupa ini malah jadi enak, malah jadi indah. Ternyata perbedaan itu indah. Dalam Al-Quran ini banyak perbedaan, dibacanya menjadi indah, menjadi enak, menjadi satu harmoni. Begitulah seharusnya kita dalam perbedaan ini menjadikan kita enak, menjadikan kita indah. Betul? Satu lagi. Linuh. Linuh. Ayat 15-nya. Linuh. Li pendek. Nuh. Nun kho. Sukun domah nuh. Linuh. Rija. Ja-nya ja jim. Tanpa angin. Linuh rijabihi. Hi panjang. Di situ ada penandanya yaitu alif kecil itu. Linuh rijabihi habbau. Ha kecil ya. Tasdid habbau, B-nya double berarti. Habbau dari ban menjadi waw, itu masuk ke waw. Habbau, tahan, bau wanabata, wanaba, wana pendek. Bau wanaba, ba panjang biasa atau bata panjang. Linukhrija bihi, hi-nya besar, ha-nya kecil. Bihi habbau. Tuh, antara yang besar dengan yang kecil berdampingan, kita harus bisa membedakan pelafalannya. Bihi habbau wa nabata. Habba. Kalau habba di sini kalau berhenti dia, kalau habban di sini kalau berhenti dia menjadi habba. Linukhrija bihi habba. Kalau berhenti dia jadi panjang. Kalau langsung diwaswal berarti habbau wa nabata. Nah, yuk kita ulang dari ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habbau wa nabata. Demikian dua ayat ini mudah-mudahan memperlancar kita dan kita bertemu lagi dengan huruf ikhfa yang lain. Ada tha, ada za, yang sebelumnya juga ada sha, shin besar itu. Kemudian kita bertemu dengan mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, sama-sama panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini
masih nyambung dengan yang kemarin, kita berbicara tentang kebesaran Allah, tentang iman yakin kita kepada Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita kemarin bicara tentang penciptaan langit, tata surya, planet-planet, galaksi, dan segala macamnya, termasuk kekaguman kita kepada matahari, maka sekarang kita beralih ke minal mu'sirati, masih melihat ke atas fenomena alam. Wa anzalna lan wis nurunaken kita minal mu'sirati saking dhuwur awan. Mu'sirat itu diterjemahkan oleh ulama sebagai awan, awan hitam yang mengandung air itu loh. Awan pihujanan lah begitu. Kata orang Sunda pihujanan, awan hujan itu yang hitam itu. Minal mu'sirati saking awan-awan ma'ama ing banyu, menurunkan apa? Air. Sajaja yang turun secara tercurah-curah, banyak sekali. Jadi kalau kita pikir-pikir aneh juga, dari atas langit kemudian air tercurah-curah. Ngewadahinnya gimana itu? Ada wadah besar di atas kah? Dan kecil-kecil itu. Tapi banyak. Setelah dipelajari oleh para ilmuwan, ternyata proses pembentukan awan itu seperti itu. Proses pembentukan hujan itu seperti itu. Ternyata air-air di laut ini, di mana-mana air di bumi ini diambil oleh penguapan sinar matahari itu. Terbang dia ke atas, tuh air-air partikel-partikel air, molekul-molekulnya itu terbang. Kemudian sampai pada suatu saat dikumpulkan, berkumpul mereka. Ada di situ proses kimiawi, proses kelistrikan dan lain-lain, sehingga menjadi pekat di situ air itu. Itulah keajaiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan proses itu. Untuk siapa coba? Untuk manusia, untuk mengairi manusia di bawah itu, untuk menghidupi manusia yang di bawah, yang kekeringan itu, yang menanti hujan itu. Maka dengan mempelajari proses terjadinya hujan, mengagumi adanya hujan itu, kita ingat kepada Sang Pencipta. Masya Allah, ternyata Allah menciptakan hujan itu. Begitu rupa. Air-air diangkut dari bumi, ditaruh di atas, diturunkan lagi. Dan Allah menurunkannya itu Masya, sesuai kehendak Allah. Mau diturunkan di Banten kah? Mau diturunkan di Bandung kah? Di Jakarta kah? Tangerang kah? Ya tinggal digeser-geser aja awannya itu. Nah, dengan kita memikirkan proses-proses itu, maka muncul kekaguman kita kepada Allah. Muncul kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita ini. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pencipta, sungguh Engkau Maha Jenius, Maha Penyayang kepada manusia yang di bumi ini. Linukhrija bihi habba wa nabata. Supaya apa? Maksud Allah menurunkan hujan itu ya untuk manusia. Linukhrija bidrepon yen ngetokaken bi kelawan hujan hambau ing tetukulan biji-bijian wanabata dan tumbuh-tumbuhan. Oh iya, ternyata
Dengan adanya hujan turun yang deras itu, mulailah tumbuh biji-bijian itu. Berkecambah, tumbuh. Yang tadinya kekeringan, tidak ada pohon-pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Begitu hujan turun, pada tumbuh tuh biji-bijian, meletek. Muncul tunas-tunas, wanabata dan tumbuh-tumbuhan pada tumbuh. Yang tadinya kekeringan meranggas itu, pada numbuh daun-daunnya, pada rindang. Sering kita lihat dalam film-film dokumenter itu, ketika kekeringan terjadi, Masya Allah gersang. Tidak ada tanaman-tanaman hijau. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan, maka kemudian dalam video itu yang dicepatkan itu pada tunas-tunas itu pada tumbuh, pada hijau-hijau. Kemudian daun-daun pohon menghijau semua. Manusia bisa minum, bisa masak, bisa minum, mandi sepuasnya. Alhamdulillah. Gembira enggak tuh dengan seperti itu? Gembira. Bagaimana ungkapan kita? Alhamdulillah ya Allah, Engkau turunkan hujan. Ini sawah-sawah menjadi menghijau, kebun-kebun mulai menjadi menghijau. Tanam-tanaman mulai tumbuh, biji-bijian tumbuh. Alhamdulillah. Kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cara kita mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memikirkan kejadian alam ini yang terjadi pada diri kita, perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan alam-alam di lingkungan kita. Sudahkah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Itulah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalam dada kita dengan melihat fenomena ini? Begitu maksud Allah. Jadi sekali melihat alam, ingat penciptanya. Bertambah keimanan kita, bertambah kesyukuran kita, bertambah ibadah kita. Begitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.